Ini bisa menginspirasi teman bicara di rumah. Itu bisa jadi duit, bisa jadi cuan. Jomblo ya maaf ya, jadi nggak bisa ngelakuin yang ke-8 ini. Nah, oke nih, bisa dikerjain yang nomor 10 ini. Kayak saya enggak deh. Nah, ini nih. Bicara terus terang, kita bicara agar dapat titik terang. Teman bicara, hari ini saya datang ke kantor, tapi nggak usah khawatir, saya nggak ngelanggar PSBB karena kantor kosong. Semenjak ada karantina 1 bulan yang lalu, udah 1 bulan kantor saya kosong. Kantor saya bergerak di event organizer. Saya nggak tahu ya IO apa yang masih aktif dapat project sampai sekarang. Nah, karena saya belum ada project 1 bulan ini, saya pikir untuk habisin kegiatan saya untuk hal-hal yang positif. Salah satunya adalah saya bikin vlog. Nah, vlognya saya namakan Bicara Terus Terang. Tagline-nya, kita bicara hingga dapat titik terang. Saya berharap vlog ini bisa menginspirasi teman bicara di rumah. Kali ini saya ingin membahas tentang aktivitas apa sih yang bisa dilakukan pada saat kita di karantina, atau kita nggak bisa kemana-mana, atau kita di rumah aja. Satu, di sini saya buka dari kompas.com. Nah, di sini dikasih ada 15 kegiatan yang bikin masa karantina di rumah tidak membosankan. Satu, disarankan untuk nulis blog. Oke, keren sih. Yang tadinya belum punya blog mungkin mulai bikin blog. Blog mungkin banyak ditinggalkan, udah berlari ke vlog ya gitu. Cuman nggak ada salahnya, karena yang nggak punya kamera atau yang nggak pede di depan kamera bisa nulis kan gitu. Terus yang kedua, membersihkan perabot rumah tangga. Oke, bedanya sama blog mungkin masih bisa dimonetize, bisa dapat uang gitu ya. Kalau membersihkan perabot rumah tangga memang benar-benar killing time aja gitu. Kecuali kita membersihkan perabot rumah tangga orang lain gitu. Tetangga kita kita bersihkan nggak gitu ya. Itu bisa jadi duit, bisa jadi cuan. Nah, kalau bersihin rumah biasanya di rumah kalau males gitu. Nah, sekarang mulai rajin lah, karena kita butuh olahraga juga ya nih. Kalau udah nggak olahraga gitu, saya sakit dan saya cenderung males olahraga keluar gitu kan, ataupun di dalam rumah pun saya bingung mau olahraga apa gitu kan, kayak push up, sit up gitu, saya nggak terlalu suka gitu. Akhirnya ya lebih baik memang bersih-bersih rumah tangga, bantuin istri di rumah. Terus nonton film durasi panjang. Nah, ini nih. Nah, biasanya ini jahat sih sebenarnya. Ini jahat sih sebenarnya. Em, Sekarang kebiasaan, nggak sekarang sih, kalau sekarang udah di stop. Sebulan yang lalu, saking bingung mau ngapain, yang saya lakukan adalah saya download film di torrent. Sampai saya punya filmnya MCU itu ada 20 episode lah gitu ya, dan itu saya download dan saya tonton semuanya. Dan akhirnya bosan juga ya saya bikin vlog aja. Mudah-mudahan yang ini nggak bosan. Terus merawat diri. Boleh juga. Mungkin ini buat yang perempuan kali ya. Karena menurut pendapat saya, atau mungkin pendapat laki-laki lain gitu, kita kalau ngeliatin wanita tuh kayaknya make up itu atau merawat diri itu jadi buat penghilang stres gitu ya. Bisa jadi karena pasti bete banget kan di rumah. 6. Menata ulang rumah. Nah, ini juga nih. Saya setuju, karena nggak tahu kenapa tiba-tiba saya yang nggak suka beberes rumah, yang menata-nata rumah biasanya dibiarin aja gitu, bangku di situ aja gitu. Nah, saya mulai menata-nata nih, bangku dipindah-pindahin, tempat tidur dan lemari dipindah-pindahin gitu, supaya suasananya beda. Karena jenuh juga ya, 1 bulan full 24 jam ada di rumah, terus ngeliat suasana yang gitu-gitu aja. Apalagi rumah saya kecil, rumah petakan gitu ya. Nah, itu kan bete-nya minta ampun tuh. Bahkan kemarin udah mulai ngecat pagar gitu, dan itu lumayan. Satu sisi buat killing time juga, yang kedua istri jadi seneng, yang ketiga jadi bagus rumahnya. 7. Aerobik atau yoga, ini nggak gue banget sih.
Suruh push up, sit up aja susah. Apalagi suruh aerobik atau yoga. Mungkin saya sarankan buat yang wanita-wanita nih, saya sarankan istri saya untuk yoga biar perutnya makin rata dan makin seksi. Jadi betah di rumah gitu ya. Refleksi diri, ini kalau yang jomblo yang kasihan. Mencet-mencet kaki sendiri gitu ya. Oke, refleksi ini harusnya enaknya tuh kalau punya pasangan. Jadi suami suami pijitin istri, istri pijitin suami gitu ya, seru ya. Tapi kasihan buat yang jomblo. Ini berarti diperuntukkan untuk yang udah pasangan, yang jomblo ya maaf ya. Jadi nggak bisa ngelakuin yang ke-8 ini. Yang 9, membuat barang kerajinan. Nah, ini nih. Ini adalah program yang mau dilakukan sama istri saya tapi nggak jadi-jadi gitu. Katanya mau bikin dream catcher gitu ya, cuman nggak jadi-jadi tuh, saya belum lihat dia bikin sesuatu. Oke, ini bisa jadi uang juga nih, membuat kerajinan. Contohnya misalkan bikin masker sendiri terus dijualin bisa gitu. Dan sekarang lagi musim, bahkan teman-teman saya yang punya konveksi, vendor-vendor saya ataupun rekan kerja saya yang punya konveksi, dia sudah beralih yang tadinya bikin tas sekarang jadi bikin masker, APD, bahkan sepatu boots. Itu ajaibnya, dan itu bisa menghasilkan uang. Jadi diam di rumah sambil iseng ngasilin uang. Nah ini oke nih, membuat barang kerajinan. Masarinnya gimana? Ya bisa dari tetangga-tetangga sekitar, terus dari WhatsApp group, terus sosial media gitu ya, atau ya e-commerce kalian. 10, memilih benda-benda. Hah? Maksudnya? Oh, memilah benda-benda. Oh, jadi pilihin nih baju-baju yang bekas gitu kan, sama barang-barang yang udah nggak terpakai gitu. Lumayan buat buat nanti bisa dijual produk-produk bekas kan, produk-produk second gitu kan. Biasanya mainannya OLX nih ya. Nah, bisa nih mulai nih jual di e-commerce gitu, barang-barang bekasnya. Oke nih. Bisa dikerjain yang nomor 10 ini, memilah benda-benda yang sudah tidak terpakai. 11, memasak atau membuat kue. Nah, ini yang dilakukan sama anak dan istri saya. Saya juga ikutan sih. Saya bikin ice cream waktu itu gara-gara nonton YouTube-nya siapa ya, lupa saya. Nah, jadi saya nonton YouTube gitu kan, karena nggak ngerti gimana caranya, saya buka YouTube dan ini akhirnya bisa mengupgrade skill baru. Kali aja nanti malah jadi pengusaha kue kan. Apalagi udah mulai puasa sekarang, bentar lagi lebaran, jualan gua pasti laku. 12, mewarnai rambut. Kayak saya enggak deh. Mau warna apa ya? Kayak saya enggak deh. Kalau istri saya kebetulan saya emang seneng dandanin istri gitu kan. Jadi kita suka bikin main salon-salonan di rumah. Jadi istri saya suka warnain rambutnya tuh beda-beda gitu. Beli pewarna rambutnya kalau lagi kayak gini berarti online aja. Terus ya yang kasihan balik lagi ya jomblo gitu kan, warnain sendiri gitu. Kalau cewek oke lah, kalau cowok lu bayangin kan gimana nangis ya gitu kan, di kaca sendirian nyisir-nyisir ngecat rambut gitu kan, merah, besok diganti kuning, besok diganti hijau gitu kan, besoknya lagi pasang bendera kuning depan rumah. Kasihan deh jomblo. Terus 13, membaca buku. Wah, ini di belakang saya nih banyak buku nih. Nah, kalau Ramadan gini, nih buku rekomendasi saya. Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah ini oke banget, nggak cuma buat killing time, buat nambah pengetahuan kita tentang Rasulullah juga keren lah. Kalau nggak punya, belilah. Ya, kalau nggak punya beli. Kalau mau beli nggak punya nomor, nanti yang jual buku Sirah Nabawiyah, kebetulan ada temen yang jual, nanti saya kasih nomor teleponnya di description video. Terus kita lanjut, bermain bersama hewan kesayangan. Oke, saya agak ngurangin ini malahan. Biasanya saya punya kucing-kucing gitu ya, kucing-kucing liar sebenarnya. Saya nggak pelihara khusus, jadi saya udah mulai kurangin karena takutnya nanti malah ada penyakit dari kucing itu. Karena kan sistem imun kita mesti lebih baik ya gitu. Jadi saya malah lagi kurangin. Tapi teman-teman yang punya kucing memang dipelihara di rumah, nggak pernah keluar dan tahu kesehatannya seperti apa, is okay. Istirahat dan tidur yang 15. Ya, ini pilihan terakhir jadi pilihan pertama sebenarnya ya. Harusnya jangan nomor 15 nih. Harusnya jadi pilihan pertama. Istirahat dan tidur. Kenapa? Ya mau ngapain lagi, bro?
Ya cuman ya dari sekian banyaknya ini, ya pertama ya kalau misalkan ya istirahat dan tidur bisa meningkatkan imun tubuh. Cuman kebanyakan tidur juga bisa, kalau saya tuh suka headache namanya, jadi suka kram otot belakang sampai pusing ke kepala. Jadi awas jangan terlalu banyak untuk tidur. Lebih baik ngambil aktivitas, apalagi aktivitas yang bisa menambah pundi-pundi rezeki. Soalnya udah mulai banyak perusahaan-perusahaan yang ngurangin pegawainya, harus PHK pegawainya atau ngurangin gaji pegawai 50% gitu. Nah, jadi ini lumayan nih untuk orang-orang yang terkena PHK, saya doakan supaya tetap dapat rezeki, karena rezeki bukan hanya dari kantor atau dari kerja, tapi bisa dari hal lain. Contohnya tadi bisa jualin barang-barang bekas, terus bisa bikin vlog seperti ini atau ngeblog. Ini prosesnya agak lama, atau yang paling cepet menurut saya adalah membuat kerajinan juga oke. Atau saya tambahin di sini satu sih, jualan online dengan sistem reseller. Itu killing time karena kita sibuk untuk jawabin pertanyaan dari customer, plus dapat uang gitu. Itu aja teman bicara. Kalau ada yang mau nambahin silakan komen di kolom komentar. Bicara terus terang, kita bicara hingga dapat titik terang. I'm out.